Ya, kembali bersama kami pemirsa di Tokoh Kita dan masih bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan kalau tadi saya ingin bertanya mengenai prestasi Yogyakarta, mungkin kalau dilihat kan tadi ada naluri bisnis yang tinggi gitu dari Sultan. Kalau kita bicara mengenai pergerakan perdagangan UMKM di Yogyakarta ini seperti apa sih Sultan? Apalagi dengan Yogyakarta ini adalah kota pelajar tapi juga sekaligus kota wisata. Ya. Jadi kalau saya UMKM ini bagi daerah itu sangat penting. Ya. Karena sebetulnya daerah itu wewenangnya juga hanya bikin UMKM. Soalnya kalau berupa badan usaha, ya seperti PT, CV, Firma, itu wewenang pusat semua. Gitu. Jadi ya daerah ini, gubernur ini bisanya bikin koperasi sama UMKM kan gitu. Itu potensial ya. Kalau di Jogja ini harapan saya, bagaimana mereka ini punya kemampuan global. Ya. Biarpun mungkin jadi seorang pengrajin. Bagi saya industrialisasi itu harus kita pilih. Ya. Tapi harapan saya justru UMKM itu yang tumbuh industrialisasinya sendiri. Biarpun itu di sektor industri kreatif, ya, dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena Jogja ini relatif kecil ya. Kecil, kita akan sulit kalau ada industri yang memerlukan tanah yang besar, luas. Jelas itu akan punya beban sosial yang tinggi. Ya. Saya lebih cenderung menengah, kecil, tapi banyak. Gitu. Menggerakkan perekonomian lokal. Tapi dikerjakan oleh masyarakatnya sendiri. Sehingga masyarakat itu sendiri juga tumbuh. Ya. Karena kalau terjadi industrialisasi, itu belum tentu masyarakat saya bisa masuk jadi pegawai. Memang mungkin pertumbuhan tinggi, bisa 7%, 8%, tapi masyarakat saya banyak yang nganggur. Jadi kita harus selektif, harus hati-hati untuk tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang sebetulnya tidak perlu. Artinya mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Kita mendorong yang kecil-kecil saja, bukan yang industri menengah besar. Itu pun tetap tumbuh, tapi terjadi Gini rasio DIY ini paling tinggi di Indonesia gitu, 0,44. Biarpun mungkin dalam pemahaman di situ ada pertumbuhan, ya kan? Ya sekarang bagaimana kita menyeimbangkan saja, bagaimana yang kecil, yang lapangan kerja ini makin bisa banyak dibuka, ya kan? Sehingga mereka PKL ini berkurang menjadi UMKM kan gitu ya, sehingga memberikan penghasilan pada karyawannya juga bisa lebih besar. Ruang-ruang seperti itu yang harus kita benahi gitu. Tapi jangan industri besar kita datangkan, pertumbuhan tinggi tapi Gini rasionya makin tinggi juga, makin melebar. Iya. Karena kalau kita bicara mengenai pariwisata di Yogyakarta semakin meningkat dengan pembangunan hotel, villa dan segala macam gitu. Yang penting masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan itu sendiri. Saya lebih baik, ya kan, silakan hotel mau berdiri silakan, tapi saya mengembangkan potensi bagaimana desa ini mandiri. Baik, ini menarik juga Pak Sultan, karena ada di Monumen Tapak Prestasi di Yogyakarta ini ada kalimat yang menarik. Saya bacakan nih, kota kita tidak memerlukan kata pujian yang berlebihan. Dia hanya perlu sentuhan kasih dari hati nurani kita. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa itu? Jadi begini ya, jadi kita ini merasa bahwa Jogja ini kota pendidikan. Sehingga masyarakatnya merasa cukup terdidik, ya. Jadi tidak perlu diarah-arahkan, ya kan. Tidak perlu ada kalimat didorong-dorong,
Tapi bagaimana kita mengabdikan diri pada masyarakat itu memang dasarnya cinta gitu loh. Ya kan? Yeah. Karena hakikatnya ya orang Jawa itu kalau kita bicara, kalau istilahnya itu nggak pernah mengatakan, "Bu, kamu pikirkan," ya kan? Tapi coba istilahnya pun penggalih itu dirasakan. Mau coba kamu rasakan. Baik. Pakai roso ya, pakai rasa ya jadinya ya. Sehingga semua itu dasarnya pakai roso, bukan logika saja. Gitu. Kalau ini bisa bohong, kalau sini nggak bisa bohong. Iya. Gitu. Okay. Jadi kalau memang cinta ya betul cinta, mencintai masyarakatnya ya memang ikhlas harus dilakukan. Bahkan gitu. Sampai melayani begitu ya. Iya. Gitu, itu aja gitu. Jadi pendekatan itu udah perlu harus diperintah. Digembar-gemborkan. Iya. Karena sudah ada di dalam diri Iya. masing-masing. Walaupun kita bicara mengenai interaksi dengan pendatang, ini kan sebagai kota pelajar dan kota wisata sangat tinggi sekali sebenarnya. Ya, betul. Iya. Nah, di situ yang sebetulnya tumbuh dinamika. Nah, ya kan? Iya. Jadi Jogja ini sebetulnya masalahnya masyarakatnya itu agak defensif sebetulnya. Defensif. Dalam masyarakat Jawa itu sebetulnya agak defensif, nggak mau reaktif. Oh, gitu ya. Untuk menerima hal-hal yang baru atau ya, dalam bukan. hal apa misalnya? Ya karena kehidupan dari masyarakat tradisional itu kan defensif. Ya, ya. Begitu masyarakat industri kan baru aktif, gitu loh. Ya. Jadi problem ini kan belum bisa keluar, jadi defensif. Baik. Tapi dari karakter masyarakat yang berbeda, dengan background tradisi yang berbeda, pola pikir yang berbeda, di sini kan terjadi dialog budaya, bisa terjadi transformasi budaya, bisa terjadi akulturasi budaya. Sebetulnya dinamika masyarakat Jogja ini akhirnya aktif, ya kan? Tidak defensif lagi, ya karena problem dialog budaya ini, gitu loh. Jadi dan akhirnya yang tumbuh di Jogja ini kan juga seniman-seniman itu besar sekali. Iya, betul. Seniman itu bukan hanya pada hasil cipta, ya kan? Tapi pendekatan seniman itu rasa. Kembali kepada rasa ya. Kan? Dia yang paling tahu bagaimana arti hidup dan kehidupan itu. Karena itu dia selami dengan masyarakat lingkungannya. Jadi mungkin orang-orang pemerintah itu perlu belajar dengan seniman. Padahal banyak yang nggak mengerti dengan seniman, karena nggak ngerti jalan pikirnya gitu ya kan. Bukan untuk jadi untuk menjadi menari atau menjadi tukang melukis atau bukan. Tapi apa ya? Tapi rasa yang ada pada seorang seniman itu kan dia apa yang dia lukis itu sesuai dengan kondisi real kehidupan di sekitar dia sendiri. Menangkap apa ya? Kalau orang bilang energi katanya, energi dari alam begitu. Dia bisa menyelami rasa masyarakatnya. Pejabat kan belum tentu tahu itu. Wah, itu nggak ada sekolahnya ya. Jadi sebetulnya pejabat itu perlu bergaul dengan seniman untuk belajar dari seniman itu penting. Semakin menarik pembincangannya dengan Sultan, tapi kita harus kembali usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.